Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023. Masih seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol, membaca berita di balik berita dari dapur redaksi ya. Masih terus bersama saya, Hers Bunarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda dan kita akan membicarakan banyak hal keputusan yang terjadi kemarin ya Mas Erso. Oh iya, iya, iya. Ini ada beberapa hal penting saya kira tentu yang sekarang ini pasti akan jadi perdebatan panjang itu berkaitan dengan Kepres ya tentang pelanggaran HAM di masa lalu yang kemarin sudah diterbitkan oleh pemerintah dan itu saya kira mungkin akan menjadikan ini tensi politik juga eskalatif gitu ya karena ini pasti akan muncul pro kontra terutama saya kira dari 12 poin itu orang pasti akan menyoroti soal poin yang pertama yang tragedi yang peristiwa 1965-66 ini orang kita menyebutnya sebagai G30 SPKI. Ada sih beberapa item-item lain itu masih ramai. Mhm. Dan tapi itu kemudian kalau kita ngomongin itu tidak bisa kita lepaskan juga kaitannya dengan hari ulang tahun PDI ke-50 kemarin gitu ya. Ya. Apa kaitannya? Karena orang bertanya-tanya kenapa kok sekuennya seperti itu gitu ya. Mhm. Sehari kemudian muncul itu dan orang bertanya karena kemarin kan peran Pak Jokowi itu kan sudah dilucuti lah gitu oleh Ibu Megawati ya dengan pidato Ibu Megawati perlu kita review lagi bahwa satu tidak ada penundaan pemilu, kedua itu Pak Jokowi 2 periode cukup. Dan yang Mhm. ketiga yang saya kira ini yang peran dari Ibu Mega, penegasan dari otoritas Ibu Megawati bahwa untuk urusan capres itu ya penuhnya urusannya Ibu Megawati gitu ya. Kira-kira Pak Jokowi udahlah, jangan udah kamu udah selesai gitu, kamu nggak usah ngomongin penundaan pemilu, kemudian jabatan, apalagi ngurusin siapa capres berikutnya. Itu kira-kira kalau saya menyimpulkan yang paling penting dari pernyataan Ibu Megawati kemarin. Jadi ini menurut saya ini penting kita kaitkan gitu dengan terbitnya Kepres itu gitu Mbak. Yang lain apa kira-kira yang cukup menarik bisa kita bahas? Yang lain mungkin ada ini ya Mas Erso, sedikit mungkin kita bisa bahas penangkapan dari Anton, siapa itu Mas Erso yang pilot ya, yang ada di Oh, film. yang pilot yang membawa senjata untuk OPM ya. Ya. Ya, betul untuk Papua Merdeka begitu ya. Karena memang ternyata ini dia tadinya berada di faksi satu, kemudian dia berpindah ke faksi yang lain, yaitu menurut keterangan dari pihak OPM gitu di Papua. Dan ini menarik karena kemudian ditemukan foto dia dengan Lukas NMB yang sekarang beredar di media Hmm. sosial dan sebagainya. Ini menjadi mencuat karena memang dia sepertinya nantinya akan dikaitkan dengan Lukas NMB itu tadi, Mas Ersu. Ya, dan kita kemarin mengingatkan bahwa dengan ditangkapnya Pak Lukas NMB ini kan muncul Hmm. satu front baru gitu ya yang harus dihadapi oleh Mhm. oleh pemerintah ya ini satu OPM Mhm. di hutan-hutan tapi di kota ini para pendukungnya Pak Lukas NMB gitu. Nah, Betul. kalau kemudian kalau ini muncul ada foto dia bersama Lukas NMB dan kemudian ditangkap karena dia menjual senjata ke OPM, apakah ada kaitannya? Kan gitu itu Mhm. saya kira menarik. Tapi mungkin sebelum kita membahas hal-hal itu saya ingin kita ngobrolin dulu soal Undang-Undang Ciptaker ini karena saya baca ini rupanya dikutip dari pernyataannya Menteri Investasi Ya. Bahlil Lahadalia yang dia menyatakan ya soal Perpu itu ya pokoknya jalan terus gitu karena Mhm. itu niat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan investor dan sebagainya dan kata dia kalau ada 1-2 orang yang masih ngomel ya biarin aja jadi jadi protes itu dalam bahasa dia itu orang yang ngomel gitu ya jadi ini betul-betul para aktivis dan rakyat menggonggong pemerintah akan berlalu lah gitu jadi dari situ wah saya bilang ini bahasanya itu loh yang menarik itu loh coba bahasanya coba saya kutipnya ya ini ya katanya Mhm. kalau 1-2 masih ngomel nah biarkan saja ini masih ngomel bahasanya ya bukan bukan kalau kan yang kita tahu bukan ngomel nih ya, kan ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi kan Mbak ya. Jadi Mhm. bukan Betul. bukan ngomel kata dia gini kan. Kalau 1-2 masih ngomel-ngomel, ya biarkan saja kita akan menuju terus karena menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, membangun ekonomi Indonesia baik adalah tujuan pemerintah sekarang. Jadi tetap saja ini dua hal yang berbeda. Pemerintah menganggap bahwa oh kita niat kita baik dengan membuat undang-undang Cipta Kerja dan kemudian terbitkannya Perpu ini. Gitu. Tapi kita semua ngelihat loh ini semua ada kepentingan oligarki gitu loh Mbak. Itu memang sekarang pemerintah mikir apa, rakyatnya mikir apa gitu kan ya.
Iya betul sekali Mas Hersu. Ini juga protes ini agak-agak mirip sih ya. Protes yang sama kan ditujukan kepada Pak Luhut ya. Baru-baru ini soal OTT itu yang Pak Luhut mengatakan ya kalau sedikit-sedikit misalnya ada terjadi korupsi begitu ya itu masih masih sepertinya permisif begitu. Itu masih bisa dimaklumi begitu. Dan kemudian dia juga menyinggung surga. Itu kan diksinya yang dipakai oleh Pak Luhut itu terkesan permisif yang semestinya walaupun mungkin dalam prakteknya mereka melakukan itu, tapi tidak semestinya itu diucapkan gitu oleh seorang petinggi negara gitu. Kalau di luar negeri itu sudah bisa dipersoalkan kan Mas Oh Edso, ya. karena itu sudah sesuatu sepertinya memberikan jalan kepada mereka yang walaupun korupsi kalau kecil sepertinya nggak apa-apa, konotasinya atau artinya bisa diartikan demikian gitu. Nah ini tampaknya ya seperti yang di ini Bahlil begitu. Padahal kalau dia mengatakan satu dua ngomel, ini yang ngomel banyak banget loh. Yang namanya buruh saja itu kan jumlahnya jutaan gitu. Dan Ya. kemudian ini kan Ciptaker ini kan mengurusi masalah kesehatan, masalah pendidikan, sosial, budaya, hampir semuanya ada di dalam situ. Karena ini kan memang omnibus law ini memang sesuatu yang belum pernah ada di sini. Kalau di luar negeri itu bisa dilakukan gitu ya, karena memang mereka sudah ada peraturannya soal itu begitu. Nah, kalau seandainya satu dua ngomel ya nggak satu dua lah. Ini hampir tiap hari kok. Kemudian sampai dipersoalkan di MK gitu, digugat gitu. Dan dia kemarin kan menyatakan target 1.200 triliun itu mungkin tidak akan tercapai gitu kalau tanpa ada undang-undang Ciptaker ini, ada Perpu Ciptaker itu kan dia menyatakan begitu. Dan ini kelihatannya Pak Jokowi juga mulai merombak lagi aturan-aturan gitu untuk demi mengejar target investasi sampai 104 triliun, 1.400 triliun ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Pak Jokowi menyatakan bahwa dia bakal merombak aturan gitu demi kejar target investasi 1.400 triliun. Karena memang banyak sekali yang tadinya diperkirakan akan masuk investasi ke Indonesia begitu. Terus kemudian kan entah itu pending, entah itu memang cancel, betul-betul tidak akan masuk begitu ataukah kemudian ditunda dengan situasi global saat ini. Kan memang banyak investasi yang memang tidak jadi masuk begitu Mas Hersuna. Nah, peraturan kemarin misalnya soal HGB dari 80 tahun kemudian bisa diperpanjang menjadi 160 tahun. Terus kemudian juga HGU yang sebelumnya hanya sekian puluh tahun, 25 tahun bisa diperpanjang lagi menjadi 35 tahun ya seperti itu. Kemudian menjadi bisa diperpanjang lagi sampai 95 tahun. Itu kan sudah peraturan itu yang ada di Omnibus Law gitu ya. Itu sudah merupakan peraturan yang kita ngelihatnya aja udah geleng-geleng. Nah, ini apalagi peraturan yang mau dirombak oleh Pak Jokowi begitu ya. Kalau penyederhanaan dari peraturan yang menyebabkan yang tadinya cost tinggi terus kemudian menjadi low cost yaitu dengan melibatkan penegak-penegak hukum mereka yang makin berintegritas itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya bakal merombak aturan demi mengejar target investasi, nah kita jadi berpikirnya mengarah ke itu tadi. Apalagi yang akan dimudahkan nih gitu kan kayak negara itu for sale maksudnya apa ya namanya jual murah hanya demi investasi-investasi Ya, itu tadi gitu. tapi gini ya ngomong-ngomong ya, Pak Jokowi kejar target dan sebagainya termasuk IKN itu, saya kira ini ya menjadi kehilangan apa ya, kehilangan esensinya gitu atau kehilangan momentumnya gitu ketika kemarin Ibu Megawati menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan diperpanjang lagi masa jabatannya gitu. Dan sementara proksi yang disiapkan oleh Pak Jokowi, Ganjar Pranowo sama Ibu Megawati kemarin juga sama sekali nggak disenggol pun tidak gitu loh. Karena bagaimanapun juga ini kan berbagai investasi yang disiapkan termasuk IKN ini, termasuk yang saya kira kejar target investasi besar ini, itu akan menjadi berarti gitu kalau Pak Jokowi memastikan bahwa satu yang prioritas Pak Jokowi akan berkuasa lagi, atau kalau tidak itu adalah proksi dari Pak Jokowi yang melanjutkan. Tapi dengan situasi begini saya kira kok ini jadi kehilangan ini ya Mbak ya, kehilangan apa ya nyebutnya, kehilangan momentumnya atau apa gitu ya. Jadi saya kok mulai mikir-mikir jangan-jangan ini mulai sekarang ini kan situasinya kan seperti walau banyak pengamat menyebutkan bahwa ini Pak Jokowi dalam fase bebek lumpuh, pada waktu itu orang banyak nggak suka dengan istilah ini. Tapi saya kira sekarang ini waktu momennya itu Mbak, kemarin dengan disebutkannya oleh Ibu Megawati tadi itu. Jadi kan sekarang ini kan yang ngomong ini nggak main-main ini. Satu, ketua umum partai terbesar. Yang kedua, partai yang mengusung Pak Jokowi sendiri gitu ya, yang menempatkan Pak Jokowi sebagai petugas partai di pemerintah dan udah bilang kamu cukup, berhenti, tidak boleh tindak pemilu, tidak boleh memperpanjang masa jabatan. Berarti
kan ini masa depan dari IKN sendiri itu kan juga jadi tanda tanya kan, kalau menurut saya sih bukan tanda tanya lagi kalau itu rezimnya berganti, apalagi itu rezimnya yang berkuasa nanti itu bukan merupakan antitesa gitu dari Pak Jokowi, ya itu selesai proyek itu gitu. Mhm. Iya, saya setuju dengan pandangan Mas Hersu. Apa yang terjadi kemarin kalau seandainya kita ada buku cerita anak-anak itu kan sekali tepuk 7 lalat mati gitu. Kalau yang kemarin sekali pidato ibaratnya lalat dalam tanda kutip itu ada 2 lalat yang lumpuh begitu. Yaitu dalam hal ini adalah Pak Jokowi dengan Pak Ganjar begitu ya. Dua-duanya kena begitu Mas Hersu. Kita kalau mau perhatikan ketika Bu Mega mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tadinya tidak dikenal begitu. Kalau seandainya tidak karena PDIP maka ya sudahlah gitu, nggak akan bisa menjadi presiden gitu kan maksud dari Bu Mega. Itu kita melihat bagaimana gestur dari Pak Jokowi itu terlihat sangat tidak nyaman gitu ya. Kita kan melihat kalau misalnya Pak Jokowi ketika di Perindo itu dia bisa tertawanya sangat Oh iya lebar iya 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 gitu kan, iya. khasnya Pak Jokowi dia sampai gitu ya, meledek, lepas semuanya. Di situ terlihat ketika yang lain, ketika Bu Mega mengatakan itu gitu, menyentil itu, bergemuruh dan kemudian ada tepuk tangan. Pak Jokowi tampak senyumnya juga senyumnya tidak lepas dan gesturnya juga tampak riweh, rikuh begitu ya. Padahal dia di acara Golkar di mana pokoknya pada acara-acara nasional yang diselenggarakan partai-partai gesturnya tidak seperti itu Mas Superior Hersu. banget di situ ya, Iya, superior. kelihatan Hmm. kelihatan dia superior dan kemudian dia santai betul begitu ya. Sementara Hmm. kalau kemarin ya memperlihatkan memang Pak Jokowi sebagai petugas partai begitu, sebagai anak begitu ya yang disentil dan kemudian harus nurut. Begitu juga dengan Ganjar, kita melihat ya dengan saya rasa juga harapan Pak Jokowi misalnya yang pertama itu adalah perpanjangan masa jabatan atau juga 3 periode itu sudah lepas lah ya, sudah selesai. Yang berikutnya kan ada lapis kedua yaitu bahwa kalau seandainya tidak Pak Jokowi ya orangnya Pak Jokowi begitu. Yaitu Ganjar begitu kan. Nah, tapi dengan adanya kemarin Bu Mega menyinggung soal kepemimpinan perempuan berkali-kali lewat berbagai contoh begitu ya, pemimpin-pemimpin perempuan begitu, ya Ganjar kemudian juga masuk ke dalam itu gitu yang disentil dan kemudian masuk ke dalam bebek lumpuh itu tadi. Saya rasa juga kita juga melihat nih ke depannya KIB ini masih selain Golkar ya yang masih 2 lagi PAN dan P3 ini bagaimana sikapnya selanjutnya begitu kan? Apakah mereka dengan yang seperti ini mereka masih akan mencalonkan Ganjar atau bagaimana dengan strategi mereka begitu? Ya, iya. Ini menarik dan saya lagi berpikir, jangan-jangan ini kalau kita berpikir normal ya Mbak ya, Pak Jokowi pasti udah mulai kehilangan selera ini di masa-masa ini. Termasuk jangan-jangan reshuffle pun mungkin nggak perlu dilakukan lagi untuk apa lagi gitu dalam situasi ini, malah nambah musuh aja gitu. Kenapa? Karena ya tadi clear isyarat dari Ibu Megawati dan pasti dia akan disambut oleh partai-partai lain terutama partai pendukung pemerintah. Tetapi jangan lupa kita mesti ingatkan juga bagaimanapun juga kan ini bukan hanya kepentingan Pak Jokowi, banyak kepentingan besar yang ada Ya, di belakangnya Pak Jokowi itu. Pasti mereka juga tidak akan mau nyerah begitu saja. Mereka betul. akan mencari jalan keluar. Kan kita ingat bagaimana proses soal perpanjangan masa jabatan dan yang dulu di awal kita kenal dengan ide 3 periode itu. Walaupun sudah diaborsi oleh terutama partai-partai politik dan terutama PDI maksud saya, itu bahkan sampai kemudian dilakukan penangkapan terhadap mereka yang disebut mafia minyak sawit dan itu untuk membiayai kampanye 3 periode. Itu kan ternyata kemudian balik lagi keinginan untuk memperpanjang masa jabatan itu hanya aktornya yang berubah, dan kita tahu para mafia sawit itu dihukum sangat ringan kan gitu ya, dihukumnya dari tuntutan berapa itu 7 sampai 12 tahun itu ternyata cuma kena 1 sampai 3 tahun kan. Iya. Jadi ini sebenarnya masih terjadi tarik menarik lagi. Jadi comeback lagi ide ini, dan ini sekarang ide ini diaborsi lagi dengan pernyataan Ibu Megawati lagi itu. Saya sih menduga pasti masih akan terus ada upaya gitu dari Pak Jokowi, terutama para pendukung Pak Jokowi yang akan berusaha mencari jalan keluar. Ini kita mesti kita amati, jangan dianggap udah selesai, jangan dianggap ide itu udah mati gitu Mbak. Yang perlu kita ingatkan Mbak. Iya, betul sekali Mas Hesu. Kalau jadi kita sekarang menebak-nebak ini rencana atau lapis ketiga dan kemudian lapis keempat, plan A, B, C, D begitu. Berikutnya itu apa begitu ya? Kalau Ya, seandainya yang ini yang 1 dan 2 ini menuju kepada aborsi gitu sudah di mission abort gitu kan ya. ya, ya, ya. Kira-kira yang Ya. ketiga, keempat apa? Mungkin melalui cawapres Mas Hesu dengan deal-deal di baliknya begitu. Jadi turun dong ininya ya,
Ya. ininya ya, turun apanya tawarannya call-nya turun gitu ya. Ya bisa Karena jadi call-nya turun, tapi cuannya kan tetap ada, Mas ya, Hersu. ya, ya. Untuk Karena supaya kemarin saya sepakat. Kenapa? Karena kemarin itu kurang apa lagi? Karena yang menyuarakan itu adalah ketua MPR ya. Dan ketua MPR Mhm, itu kita tahu yang dia punya kewenangan lembaga itu bukan ketuanya ya. Lembaga itu yang punya kewenangan untuk melakukan amandemen yang memungkinkan mhm, mengubah periodisasi kekuasaan itu ke jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Jadi saya kira mhm, memang itu udah kalau paling tinggi. Kita belum belum terbayang seperti apa yang paling mungkin dilakukan saat ini menurut saya ketika itu nggak semua dilakukan itu dengan Perpu gitu ya, ya. Nah, Perpu itu apakah berani Pak Jokowi menerbitkan Perpu? Kenapa? Karena pengalaman di masa lalu menunjukkan kita beberapa kali menyebutkan Perpu dan berupa dekret kan gitu itu mhm, pernah terjadi 2 kali, tapi pada Bung Karno sukses karena beliau mhm, didukung oleh terutama angkatan bersenjata pada waktu itu ya, didukung mhm, oleh Nasution pada waktu itu. Kemudian Gus Dur waktu itu gagal karena kita ingat pada waktu itu Pak Ria Mizat aja pasang panser-panser di depan di depan istana dan kemudian akhirnya Gus Dur terguling gitu. Nah, mhm, jadi artinya pengalaman dari 2 pengalaman dekret ini saja itu dua pengalamannya berbeda. Nah, bagaimana dengan kalkulasinya sekarang? Kita tahu mhm, sekarang lembaga-lembaga semua baik kepolisian, TNI semua kan di bawah kontrol mhm, Pak Jokowi. Apakah kemudian berani Pak Jokowi melakukan itu? Dan pertanyaan berikutnya, apakah berani para Panglima TNI sekarang gitu melakukan membackup upaya semacam itu seperti yang dilakukan oleh Nasution dulu membackup Bung Karno gitu? Itu kan ya, itu spekulasi yang saya kira opsi itu yang masih bisa kita pikirkan juga, Mbak Agi. Tapi yang paling menurut saya yang paling logis seperti Anda sebutkan tadi, oke, kalau toh tidak berhasil tetap membuat perpanjangan masa jabatan, dan kemudian proksi mhm, yang utama Ganjar ini mungkin nggak bisa digulkan, ya harus perlu ada opsi yang lain gitu ya. Dan saya sepertinya membaca di berbagai komentar-komentar publik, ini kelihatannya ini dikaitkan dengan soal munculnya kepres ini gitu ya Mbak ya. mhm, mhm. Kepres tentang Iya. pelanggaran HAM di masa lalu itu gitu. Iya, iya betul Mas Hersu. Sebelum masuk ke Kepres itu, Mas Hersu mungkin ingat kemarin kita diskusi ya, diskusi begitu dengan seorang pengamat, tokoh publik juga begitu. Ada mereka ada yang mengatakan begitu ya bahwa ada kemungkinan akan dikeluarkannya dekret seperti yang dijelaskan Mas Hersu tadi. Tapi tentunya Pak Jokowi itu pasti akan dengan perhitungan sangat cermat karena dia di belakang dia sesudah dia turun itu kan masih ada anaknya yang berkarir di pemerintahan, kemudian masih ada menantunya begitu dan juga bisnis-bisnis anak-anaknya itu yang sangat-sangat banyak begitu ya dan merambah ke berbagai bidang begitu yang pastinya harus ada alasan kuat kalau dia mengeluarkan dekret begitu. Ya ada pengamat yang mengatakan kalau seandainya terjadi ontran-ontran begitu, Mas Irsu ingat ya, ada ontran-ontran sehingga itu akan menjadi alasan yang kuat bagi Pak Jokowi untuk mengeluarkan dekret gitu. Nah, makanya itu bisa dikaitkan juga dengan soal kepres itu, Mbak. Ya, Ontran-ontran yang disebut. Ontran-ontran itu apa ya? Nah, kekacauan. Ya, itu kekacauan ya. Mas ya Irsu ini yang pakar bahasa Jawa. Jadi bukan bahasa Jawa. Ada yang lebih pakar, saya cuma ngerti lah bahasa Jawa. Oh, ada yang nyebutnya ontran-ontran atau ada juga yang menyebutnya goro-goro gitu ya. goro-goro. Tapi ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ke apa ya kerusuhan sosial lah gitu yang terjadi gitu ya. Jangan sampai kemudian eh, penerbitan Kepres ini bisa menimbulkan itu. Kenapa? Karena kita akan mendengarai bahwa pasti ini akan muncul ketidakpuasan Ya. dari kalangan tertentu, terutama dari kalangan senior TNI dan juga umat Islam. Karena kalau kita ngomongin soal yang tadi Anda sebutkan yang di awal bahwa kemungkinan yang akan jadi persoalan itu adalah yang pertama ya, yang soal peristiwa 1965-66 itu. Dan bagaimanapun juga kan di satu sisi terutama keluarga PKI menganggap itu bahwa mereka itu menjadi korban pada waktu itu. Tetapi di satu sisi kalangan TNI dan juga terutama umat Islam itu mereka merasa menjadi korban juga gitu. Nah ini dan kemudian apalagi kalau dikaitkan dengan isu menghidupkan kembali komunisme itu jadi isu yang sangat sensitif, Pak. Ya, Betul, betul. saya udah langsung baca komentar-komentar itu. Wah, ini pemerintah mau menghidupkan kembali komunisme dan itu di apa sih dicium juga oleh pemerintah disadari oleh pemerintah ketika menerbitkan itu.
Nah, ketika itu disadari, mengapa kemudian sekarang kok baru diterbitkan sekarang gitu? Apakah itu semacam upaya gitu untuk mendorong ada terjadinya eskalasi sehingga kemudian memungkinkan mendapat justifikasi untuk menerbitkan dekret atau mengeluarkan perpu? Ini yang spekulasi sekarang yang sedang muncul rame gitu. Iya Mas Hersu, betul sekali. Ini sudah cukup banyak mendapatkan tanggapan ya Mas Hersu, baik dari pihak korban begitu yang tidak mempercayai apa yang menjadi keputusan Presiden tersebut, juga dari pihak-pihak yang lain begitu. Jadi kalau salah satu yang saya lihat itu ini di luar 1965 ya, itu yang diputuskan nomor berapa ya? Yang tentang Semanggi dan Trisakti, yaitu kasus Semanggi 1, Semanggi 2 begitu. Itu sudah ada tanggapan secara tertulis dari Ibu Sumarsih, yaitu ibunya dari Wawan gitu ya. Nama panjangnya panjang itu apa, almarhum Wawan itu saya lupa. Tapi Ibu Sumarsih ini kita kenal sebagai orang yang selalu melakukan sejak dia meninggal, anaknya meninggal, melakukan aksi kamisan di depan Istana Negara dengan membawa payung hitam seperti itu dan masih dilakukan sampai sekarang. Dia tidak mempercayai itu karena ini adalah apa, penyelesaian non yudisial begitu kan. Sementara dia menginginkan penyelesaiannya nanti harus diikuti dengan yang yudisial begitu. Yang dia lebih tekankan adalah penyelesaian yudisial. Dan tahun 98 itu tragedi Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 itu kan sudah diputuskan pada waktu itu pada penyelidikan yang melibatkan Komnas HAM juga ada nama di situ Mas Hersu, ada nama yang seharusnya bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Jadi baik dari penguasa maupun dari pihak TNI, Polri itu sudah ada apa nama dan kemudian jabatan ya pada waktu itu begitu. Dan kemudian juga sudah ada tanggapan yang lain ya Mas Irsu, kalau dari masyarakat tentunya mereka menanyakan juga sebelum ini kan ketika ramai didiskusikan pada tahun berapa ya itu yang di Balai Kartini itu dan kemudian menjadi ramai, ini adalah soal kenapa hanya yang tahun 1965 G30 TG 30 SPKI yang dipersoalkan gitu untuk meminta pertanggungjawaban negara dan meminta pengakuan sebagai pelanggaran HAM berat, sementara yang tahun 1948 yang itu juga tragedi PKI itu tidak dipersoalkan begitu Mas Hersu. Sementara yang 1948 itu ada sebagian sejarawan juga, pengamat juga yang menilai adalah menjadi penyebab dari terjadinya yang tragedi 1965. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa itu hal yang terpisah gitu ya. Ini adalah soal ketika itu 1948 negara baru saja terbentuk sehingga terjadi hal seperti itu begitu. Kemudian yang 65 itu adalah karena adanya konsolidasi politik dan sebagainya. Tapi kalau melihat itu kalau melihat kronologisnya itu memang seperti semacam pembalasan. Kita lihat misalnya monumen yang ada di Kresek atau Kresek bacanya Mas Hersu yang ada di Madiun dan sempat viral waktu itu videonya gitu ya, ada di mana-mana. Itu kan berdasarkan data dari Kodim setempat begitu ya. Itu ada 1920 orang yang menjadi korban dari pembantaian. Terus kemudian kalau dari namanya apa, relief mungkin ya, bukan diorama tapi relief gitu, itu ada relief dari berdasarkan video yang saya lihat itu ada bagaimana seorang kiai itu dalam keadaan telanjang diseret dan kemudian dia sampai dia meninggal. Ada juga yang sudah menyerah tapi tetap apa dalam keadaan pasrah begitu ya, tapi tetap dibunuh, dan kemudian bagaimana sebuah rumah yang berisi para santri dan ulamanya itu dikunci dan dalam keadaan mereka hidup-hidup dibakar dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang juga sadis deh. Kategori dari pelanggaran HAM ini sendiri kan salah satunya adalah sistematis, kemudian juga ada unsur apa namanya berlawanan betul dengan rasa kemanusiaan, unsur genosida untuk apa membasmi atau membunuh dalam skala yang cukup besar begitu ya, dan kemudian terjadi pada etnis tertentu, agama tertentu misalnya seperti itu. Dan sepertinya kalau yang kita mau fair 48 dan 65 ini juga sama-sama memenuhi unsur tersebut Mas Hersu. Ya, iya, iya, iya. Jadi memang banyak ini tapi begini, yang kita standing kita begini, bahwa pelanggaran terhadap masalah-masalah HAM ini memang kita sepakat tentu saja ini harus ditangani secara serius gitu ya, baik tadi dari sisi yudisial maupun non yudisialnya gitu. Tapi kemudian membuat kriteria seperti apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM itu sendiri itu juga bisa menimbulkan
menimbulkan dampak yang harus dikalkulasi dengan serius. Tadi kan kalau tadi soal 6566 itu saya kira itu bisa meningkatkan eskalasi karena ini kita tahu bagaimanapun posisinya dalam hal ini umat Islam itu pasti akan menolak karena kekhawatiran adanya pengakuan terhadap komunisme. Tapi kalau yang lain-lain tadi itu kan kita sebut Talang Sari itu ada kasusnya dengan Pak Endro Priyono, kalau kemudian tragedi Semanggi, Trisakti dan sebagainya, dan apalagi putusan Mei itu kan dikaitkan dengan Prabowo Subianto yang nanti juga akan berkontestasi pada Pilpres. Itu kan soal-soal yang mesti dihitung, dan kemudian pertanyaannya kenapa dimunculkan sekarang ketika Pak Jokowi di akhir-akhir periodenya gitu. Dan artinya dengan proses yang panjang kita tahu bahwa ini tidak akan selesai pada masa Pak Jokowi, bahkan mungkin belum akan dimulai apapun gitu. Yang akan ini yang jadi problem nanti kan pemerintahan selanjutnya itu kan juga menjadi tanda tanya besar buat kita semua gitu. Ini ya apa ya, mungkin kita perlu belajar banyak dari kasus seperti yang pernah terjadi, peristiwa yang terjadi di Afrika Selatan gitu. Tapi kan ada figur yang sangat kuat di sana yang namanya Mandela yang sekaligus jadi korban, dan kemudian dia yang istilahnya kayak apa, jargon yang kita kenal sampai sekarang jadi forgive but not forget gitu kan gitu ya. Itu oke, dimaafkan tapi tidak dilupakan gitu ya. Nah, apakah kita bisa mengambil peran semacam itu, dan siapa figur yang kuat bisa menjadi seperti Nelson Mandela di Afrika Selatan? Ini yang menurut saya jadi tanda tanya besar. Dan kedua, orang kemudian mencurigai apa ini ada kaitannya semacam apa ya, semacam barter apa, semacam trade off politik dengan Ibu Megawati gitu. Karena bagaimanapun juga kan tentu kalau peristiwa 566 ini kita mau nggak mau bicara soal Bung Karno gitu, seorang tua bapak dari Ibu Megawati. Apakah ini dalam rangka itu gitu? Nah, orang kemudian mengkaitkan ini kan tentu kalau yang berkepentingan dengan Ibu Megawati ada Pak Jokowi gitu. Ya, berkaitan dengan untuk mengajuk hatinya Ibu Megawati berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan atau pencapresan Ganjar Pranowo. Sementara kalau kita lihat yang menjadi penanggung jawabnya Pak Mahfud MD gitu, apakah ini ada kaitannya juga dengan ancang-ancang pada tahun 2024? Kan begitu Mbak yang jadi spekulasi sekarang ini ya. Iya, betul sekali. Jadi memang ada suara-suara atau apa namanya, dalam diskusi-diskusi ya begitu, misalnya nama Pak Mahfud MD itu nanti misalnya kemarin Bu Mega itu memberikan tanda-tanda bahwa pemimpin yang akan didukung oleh PDIP itu adalah pemimpin wanita. Tentunya kalau di PDIP yang figur paling kuat ya tentunya Mbak Puan begitu. Dan kemudian muncullah nama cawapres itu misalnya Pak Mahfud MD begitu untuk menggait kalangan NU begitu kan ya. Terus kemudian juga nama Pak Andika begitu di situ yang tampaknya untuk apa, supaya mendapatkan positioning dari TNI gitu, mendapatkan dukungan gitu. Dan juga dikaitkan dengan kemarin Ketua Umum PBNU yaitu Yakut, saya suka salah Mas Hersu menyebutnya Yahya ya. Stakuf. Yakut Kakaknya Yakut Kolil Komas. Iya Stakuf. Iya betul. Dia mengatakan bahwa jangan memakai nama NU begitu. Siapapun cawapresnya dari siapapun gitu ya. Yahya Stakuf mengatakan bahwa jangan menggunakan bahwa dia seolah-olah mewakili NU begitu. Dan kita tahu semangat dia untuk kembali ke hitoh ini kan. Ya. Iya betul. Tapi kan kadang-kadang itu juga sepertinya itu juga semangat itu seperti ditinggalkan kan kadang-kadang. Tapi kembali kemarin itu dia mengatakan demikian karena memang Pak Mahfud ini di dalam struktural itu tidak pernah menjabat, tapi mungkin secara kultural ya dia memang orang NU begitu. Dan satu lagi Mas Hersu, ini hal-hal ini itu kemudian menjadi bisa jadi ini akan ada tekanan kuat juga, pertanyaan-pertanyaan, dan saya sudah mulai melihat begitu. Orang-orang kembali menanyakan kenapa hanya 12 itu saja. Mereka kemudian menanyakan bagaimana dengan nasib KPPS yang 700 orang meninggal pada 2019 pada Pilpres kemarin begitu. Itu kan sampai sekarang baik keluarga maupun kerabat dekat maupun dari tim panitia itu masih terus mengusahakan supaya itu juga diselidiki oleh tim dari Komnas HAM. Kemudian juga tragedi Kanjuruhan. Ini kuat sekali kemarin ketika ada pengumuman ini, mereka kemudian juga bereaksi, kenapa Kanjuruhan tidak masuk begitu. Kalau menurut alasan dari Pak Mahfud bahwa karena memang keputusan dari Komnas HAM-nya sendiri mengkategorikan itu tidak masuk ke dalam pelanggaran HAM berat begitu. Jadi berlindung di balik itu karena memang keputusan untuk menjadi
Iya, dan KM 50 juga extrajudicial killing. Itu kalau berdasarkan undang-undang masuk ke dalam yang disebut extrajudicial killing masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat begitu. Tapi ini kan memang tidak ada keputusan dari Komnas HAM bahwa yang lainnya itu tidak masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat. Karena yang bisa menentukan itu kan pernyataan dari Komnas HAM, terus kemudian juga dibentuk tim untuk apa ya, semacam pengadilannya itu kan juga pengadilan HAM gitu. Ya, ini menarik karena tentu saja nuansa politiknya sangat sangat kental. Ya, sekali lagi kita dalam posisi bahwa oke, soal masalah-masalah HAM ini menjadi soal serius, tapi kita tidak bisa menafikan ada nuansa politiknya sangat kental. Apa satu timingnya kenapa sekarang, kedua kenapa yang dipilih Iya. kasus-kasus itu kan itu tetap saja menarik perhatian, tetapi dan kita tahu bahwa semua keputusan politik itu keputusan pemerintah, keputusan yang berupa produk hukum ya, namanya kalau Kepres ini kan produk hukum, itu tidak lepas dari Iya. nuansa-nuansa politik di dalamnya. Saya kira gitu ya, Mbak Ya, Agi. ya, ya. Ya, Mas Ersu. Ini diduga banyak juga yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini bunga-bunga begitu. Jadi ini disuarakan oleh PDIP, begitu kader PDIP maupun oleh Ibu Megawati sendiri, begitu yaitu soal pelanggaran HAM berat kategori tersebut pada kasus 1965. Nah, sementara yang lainnya itu dianggap hanya sebagai Oh, pelengkap bunga-bunga aja lah saja ya supaya gitu tidak ya. seolah-olah itu dilupakan gitu. Iya, Ya. pelengkap saja. Ini seperti yang kasus calling visa untuk Israel itu dianggapnya bahwa yang lain-lain negara lain ada 7 negara atau apa itu hanya sebagai bunga-bunga saja, padahal yang diinginkan adalah untuk calling visa untuk Israel begitu. Yes. Oke, ini menarik untuk kita cermati ya Mbak. Dan tadi kita sempat membahas soal Papua, tapi kita mungkin nggak akan detail, tapi kita tuh cermati terus karena juga akan Nah, mengalami ya. eskalasi ya apa yang terjadi di Papua hari-hari ini. Kita amati, tapi mudah-mudahan saja situasinya bisa terkendali dengan baik gitu karena bagaimanapun ya kita prihatin lah dengan situasi di Papua dan kalau kemudian terjadi pemburukan di pegunungan memburuk, di perkotaan memburuk ini kan juga kasihan dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua sana ya Mbak ya. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi. Kita ketemu lagi besok ya. Saya Arif Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap akal sehat, salam 0%. Salam Wassalamualaikum 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.